Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Ahmad Utomo. Ini adalah gambaran ketika seseorang yang memiliki diabetes, lihat pembuluh darahnya tidak licin, ya, ada banyak sekali hambatan-hambatan, dan ini membuat bisa jadi masalah, ya. Maka kita ingin pembuluh darah kita itu bersih. Nah, ini juga jadi masalah ketika seseorang yang memiliki diabetes juga terinfeksi dengan virus penyebab COVID-19 yaitu SARS-CoV-2. Ya, kita bisa belajar dari sisi biologi molekulernya, kenapa pasien-pasien ini juga ketika terinfeksi bisa mendapatkan efek yang serius ya pada kesehatannya. Jadi kita tahu bahwa infeksi virus SARS-CoV-2 ini mengenali semua orang, ya, karena manusia itu memiliki reseptornya yaitu AC2 angiotensin converting enzyme. Karena tapi memang untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu seperti hipertensi, jantung, dan kali ini diabetes, dia memiliki risiko yang perlu perawatan yang lebih serius apabila mereka terinfeksi oleh virus SARS-CoV-2 ini. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan pembuluh darah yang banyak gulanya. Jadi di sini terlihat ketika gulanya banyak sekali gitu ya, dia bisa membuat jadi masalah. Masalahnya seperti apa? Dan ini kalau bisa kita lihat, ini adalah lapisan pembuluh darah ya. Ini ada endothelial cell, dan di sini ada jaringan di bawahnya. Ini adalah leukosit ya. Jadi kalau misalnya masih sehat, ini seperti ini kira-kira ya. Nah, akan tetapi ketika terjadi diabetes atau hiperglikemia, artinya apa? Gula itu harusnya kan diserap tubuh ya, ke dalam sel untuk buat energi ya, untuk kita bisa beraktivitas gitu. Nah, akan tetapi apabila jumlah gula yang terlalu banyak sehingga ketika insulin dikeluarkan oleh tubuh untuk menyerap gula tersebut, itu tidak terjadi, sehingga dampaknya bermacam-macam. Jadi dari sisi misalnya endothelial sendiri sudah mulai rusak gitu kan, dan ketika misalnya imun sel ini juga dalam posisi yang agak susah. Ketika di sini sudah tidak mulus lagi ya, seperti yang tadi gambaran tadi ya, lokasi imunnya sudah tidak mulus lagi, dia akan susah untuk masuki area infeksi misalnya. Dia akan ngumpul di sini, dan di sini pun dia akan akhirnya karena dia berusaha terfrustasi tidak bisa masuk, dia mengeluarkan seluruh payloadnya, yaitu toksin yang untuk membunuh patogen, akhirnya justru dilepaskan di sekitar sini ya, dan itu akan jadi masalah. Nah, kalau misalnya kita lihat ini secara ringkasnya dampak dari diabetes ini bisa kemana-mana ya. Dari hiperglikemia ini dia bisa nanti dan juga free fatty acid, jadi asam yang akhirnya terbebas yang masih ada di pembuluh darah itu, dan juga resistensi insulin itu bisa macam-macam. Vasokonstriksi misalnya, jadi dampaknya juga orang diabetes bisa jadi tekanan darahnya tinggi, dan kita tahu hipertensi seperti kita bahas kemarin itu juga bisa menimbulkan masalah gitu ya, karena dia proinflamasi, dan di sini terlihat inflamasi juga mudah terjadi dan pembekuan darah juga mudah terjadi. Nah, padahal kita ketahui dua hal ini, inflamasi dan pembekuan darah ini, salah satu hal yang umum ditemukan terutama pada jenazah COVID-19 ya. Dan masalahnya ketika dia pembuluh darahnya yang di paru itu banyak yang beku ya. Jadi ada trombosis di situ, sehingga darah tidak bisa mengalir dengan lancar, akhirnya oksigen mulai turun gitu kan. Dan akhirnya manusia tentu tidak mampu bernafas tanpa oksigen, dan akhirnya bisa meninggal. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau diabetes memang punya banyak masalah. Jadi di sini terlihat ini yang healthy, ini ketika sudah terkumpul ya, banyak sekali terjadi aterosklerosis, dan itu bisa komplikasinya ke stroke, serangan jantung, dan sirkulasi yang tidak lancar. Gitu ya. Nah, ini adalah gambarannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini banyak sekali adanya plak gitu kan. Dan ini kita tidak ingin terjadi ya. Jadi harus hati-hati, jaga hidup sehat ya, terutama kurangi gula. Nah, dan kita juga tahu ternyata dari studi yang kita baca bahwa ternyata pasien-pasien diabetes itu ya, somehow kita masih kurang tahu ini alasannya, itu di parunya itu mengekspresikan banyak sekali AC2. Ya, kita tahu AC2 itu adalah reseptor buat SARS-CoV-2, yaitu virus corona penyebab COVID-19. Nah, artinya apa? Teman-teman dengan diabetes harus hati-hati, karena apa? Di paru mereka itu kemungkinan besar AC2-nya banyak sekali, sehingga memang bisa jadi cukup sensitif untuk menerima SARS-CoV-2. Dan yang kedua, kalaupun kita tidak diabetes harus hati-hati juga, terutama untuk kasus-kasus OTG, orang tanpa gejala. Kenapa? Karena AC2 ini juga diekspresikan di pankreas.
pankreas adalah sel yang memproduksi insulin. Insulin untuk apa? Untuk menyerap gula dari pembuluh darah ke dalam sel. Nah, kalau pankreas ini rusak karena terinfeksi oleh SARS-CoV-2, ini akhirnya bisa merusak produksi insulin. Nah, makanya sekarang mulai ada banyak laporan terjadinya de novo diabetes. Ya, jadi bagi orang-orang yang awalnya mereka adalah OTG atau mereka yang gejala mild ya terinfeksi dan gejalanya adalah ringan, mereka berisiko untuk bisa terkena diabetes. Ya, ini jadi harus kita waspadai. Nah, tapi terkait dengan pasien yang terkena diabetes, sebetulnya ini ada beberapa paper yang lumayan baru. Di sini dia menyatakan kalaupun misalnya sudah terkena infeksi SARS-CoV-2, kuncinya adalah dikendalikan glukosa darahnya, ya, dikendalikan glukosa darahnya. Jangan justru dibiarkan. Gitu. Karena kalau dibiarkan ini bisa terjadi dampaknya bisa fatalitas atau kematian. Nah, makanya tidak ada salahnya mulai sekarang COVID-19 mungkin mengajari kita, mengingatkan kita kendalikan gula. Minum kopi boleh tapi kurangi gula. Minum teh boleh tapi kurangi gula. Lebih bagus lagi kopi pahit tanpa gula atau teh pahit tanpa gula, ya. Jadi atau kalau misalnya memang betul-betul mau minum ada gulanya, olahraga dulu, ya. Olahraga yang rajin, ya. Cukup intensif, seminggu sekali, seminggu 2 kali, rutin, yang penting rutin gitu kan, supaya supaya sirkulasi juga lancar dan akhirnya gula kita betul-betul terpakai, ya. Masalah kita itu kan banyak asupan tetapi jarang bekerja, jarang beraktivitas. Nah, itu harus kita hindari. Baik, itu yang saya sampaikan kali ini terkait diabetes dan COVID-19. Mudah-mudahan kita akan bahas topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.